Halo cuy, gimana? Dengkul masih aman? Tak perlu banyak basa-basi karena saya sebentar lagi harus ke Oyo untuk bermain futsal. Jadi langsung saja ke alur ceritanya. Udah siap? Nasi uduk ikannya tongkol, matanya ngantuk cekelan kon gaspol. Awal scene memperlihatkan kekejaman tentara Burma untuk membumi hanguskan warga Karen yang ada di sini, mengambil anak kecil untuk dijadikan tentara secara paksa, memperkaos para wanita, membantai petani Kristen, dan faktanya perang ini terjadi lebih dari 60 tahun lamanya. Dan inilah Rimbu Tuk Dalang. Dan inilah John Rimbu. Kita akan dikenalkan dengan mantan veteran perang yang tak lain dan tak bukan adalah John Rimbu. Yang mana John saat ini bekerja sebagai penjual ular dan kurir perahu. Setelah mendapatkan ular, John segera menjualnya. Tak lama sekelompok misionaris yang ketuanya bernama Michael, ini congornya, datang menemui John untuk meminta bantuan diantarkan ke Burma yang menjadi medan pertempuran. Maksud mereka menuju Burma adalah untuk membantu para korban kekejaman tentara Burma, tetapi John menolak membantu demi keselamatan mereka sendiri. Scene berpindah ke tentara Burma. Dia adalah komandan tentara, kita panggil saja si komandan, yang sangat angkuh dan merasa paling jago, yang mana saat ini mereka sedang membantai petani Kristen yang ada di sini dengan sangat tidak manusiawi. Tak hanya itu, ketika malam si komandan menyuruh semua pasukan untuk mengambil semua remaja di sini untuk dijadikan prajurit secara paksa, dan begitu polontongnya si ketua menyuruh para warga untuk tunduk dan takut kepadanya. Sungguh sangat seperti Fir'aun. Kembali kepada John, lagi-lagi didatangi misionaris perempuan yang bernama Sarah. Ini parasnya, yang mana awalnya John menolak untuk membantu, tetapi ketika perempuan yang merayu, akhirnya John bersedia untuk membantu. Yeleh, John, bilang aja butuh asupan. Love my life, and I don't want to lose it. Alright. Keesokan harinya mereka berangkat menuju Burma dengan John yang menjadi supir perahunya. Ketika Sarah berniat untuk berterima kasih kepada John, Michael melarang Sarah untuk mengobrol dengan John karena Michael takut Sarah kepincut kepada sosok John yang gagah, pemberani, perutnya kotak-kotak, berotot besar, dan siapa tahu titiknya juga besar. Dan Sarah menegaskan kepada Michael bahwa John tidak mau menerima bayaran sepeser pun. Where are you going? He didn't take anything. Di saat Sarah mengobrol bersama John, disitulah Sarah memberitahukan bahwa Michael adalah tunangannya. Meskipun Michael mempunyai sifat yang sinis, tetapi dia sebenarnya adalah orang baik. Kayaknya. Why'd you leave? I got drafted in there. He's a good man. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah sekian lama mengarungi sungai, sampailah mereka ke wilayah yang menjadi tempat teritori perompak Burma. Dan John meminta agar semua penumpang menunduk dan jangan sampai bersuara. Tetapi perompak Burma tetap menemukan keberadaan mereka. Don't talk. John mencoba bernegosiasi akan membayar karena sudah melewati sungai ini, tetapi perompak ini malah menemukan Sarah. Si ketua perompak Burma meminta Sarah agar diserahkan kepadanya untuk bahan pengecut. John menegaskan sekali lagi bahwa perompak Burma boleh mengambil barang apa saja, tetapi untuk wanita, nei. Tetapi si ketua tetap ngotot agar Sarah diserahkan kepadanya karena tutur kata dan sopan santun sudah tidak bisa diterima. Tiba-tiba
Ya, John Rambo langsung membantai semua perompak ini sendirian. Ketika John sudah membantai, Michael malah memarahi John karena Michael dan kelompoknya datang kemari untuk menghentikan pembantaian. Lah, John malah membantai di depan mereka. Tentu saja hal ini membuat John marah. Untung sudah ditolong, kalau tidak Sarah akan diperkaos lebih dari 50 kali. Dan mereka semua akan dibantai para perompak ini. Dan John menyuruh mereka untuk pulang saja. Tetapi Sarah tetap ingin melanjutkan perjalanan dan John lagi-lagi luluh akibat rayuan Blondie. Hahaha. You would have raped her 50 times? Please. Go sit down. Keesokannya setelah mereka sampai di Burma, Sarah memberikan kalungnya sebagai kenang-kenangan kepada John. Kemudian John kembali ke bangkai kapal perompak untuk menghilangkan jejak dengan cara membakarnya. Singkat cerita, beberapa hari setelah misionaris ini sampai ke para korban tentara Burma, mereka membantu dengan memberi sembako, mengajarkan Alkitab, buku IPA, matematika, PPKN, pendidikan anti korupsi, dan ketika Sarah sedang membantu Michael mengobati warga, tiba-tiba ya, kampungnya disinggahi misionaris ini akhirnya diserang juga oleh para tentara Burma. Dan karena kejadian ini, Sarah dan teman-teman lainnya pun ditangkap oleh tentara Burma. Mam, suruh siapa tidak nurut sama perkataan John Rambo. Kembali kepada John Rambo, karena kenangan buruk masa lalunya sebagai mantan veteran perang membuat John gelisah sampai terbawa mimpi. Dan tak lama setelahnya John terbangun karena seseorang memanggilnya, yang tak lain adalah seorang pastor dari Colorado yang memberitahukan kepada John bahwa para misionaris yang ke Burma harusnya sudah pulang 10 hari yang lalu. Tetapi sampai saat ini mereka tak kunjung pulang. Awalnya pastor mencoba meminta bantuan kepada kedutaan, tetapi kedutaan menolak membantu karena saat ini Burma adalah tempat yang paling berbahaya. Akhirnya pastor menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan para misionaris dan John diminta untuk mengantarkan tentara bayaran ini menuju Burma. John langsung menyetujui permintaan pastor dan membuat parangnya yang sangat melegenda itu. When you are where there is doubt, faith, grant that I may not seek to be consoled. Keesokannya John mengantarkan para tentara bayaran ini. Dia adalah pemimpin tentara bayaran, kita panggil saja si botak agar lebih mudah. Selalu saja ada orang yang sok iya dan sok jago di depan seorang John Rambo. Si botak sedang menceritakan pengalamannya di medan perang di depan seorang John Rambo dan bilang bahwa pastor telah tepat mengutus sosok iblis untuk ditugaskan menyelamatkan misionaris. Siapakah sosok iblis itu? Ya, dia menunjuk dirinya sendiri sebagai sosok iblis. John tetap diam saja. Dalam hati, apa sih bocah kemarin sore? I send in the devil. Singkat cerita, keesokannya mereka sampai di Burma dan disambut oleh pemberontak Karen. Pemberontak Karen itu yang memberontak tentara Burma. Dan para tentara bayaran ini terkejut karena jumlah tentara Burma berjumlah ratusan orang. Gak bahaya ta? John bersiap-siap untuk ikut, tetapi si botak yang sombong pun melarangnya untuk diam di perahu saja. Tetapi John mengikuti mereka secara diam-diam. Maybe. 100? What did he say? I'm staying with the boat. You're the boatman. You stay with the boat. Setelah tiba di tempat tertangkapnya para misionaris, para tentara bayaran ini pun terkejut dan kena mental karena melihat begitu kejamnya tentara Burma sehingga membuat mereka berseteru satu sama lain. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh tentara Burma yang tiba-tiba datang dan mereka pun segera bersembunyi. Calm down. Go! Ternyata tentara Burma menjadikan hidup dan mati para petani ini sebagai alat untuk berjudi, yang mana para petani disuruh berlari di antara ranjau yang sudah diletakkan di genangan air. Siapa yang terakhir bertahan, dia adalah pemenangnya. Dan karena para tentara bayaran ini sudah terkena mental duluan sehingga takut untuk menyelamatkan para petani ini, tiba-tiba Rambo datang membantai para tentara Burma sendirian dan hanya menggunakan panah. Bagong nggak tuh? Sontak si botak ini terkejut melihat keahlian John dalam memaksimalkan senjatanya.
Who are you, boatman? Where'd you learn to kill like? Ketika John Rambo menginstruksikan untuk bergerak, si botak malah ciut dan berniat untuk pulang saja. Dan John langsung menghunuskan anak panahnya ke depan congor si botak ini dengan mengatakan, "Live for nothing or die for something, or are you think Swanger, cuk. Dan setelah mendengar khutbah dari John, mereka pun bergerak. Or die for something. Let's move.